perilaku ADART untuk rusunnya adalah yang menyimpang dari Kepmen 06. Semuanya menyimpang. Dalam Kepmen 06 sudah disebutkan, sudah ada pedoman yang rinci bagaimana membuat ADART yang akan dibuat oleh pemilik penghuni rumah susun. Proses prosedurnya adalah setelah ADART dibuat, setelah ada hingga PPRS, ini diajukan ke kantor Bapak, Dinas Perumahan, kelengkapan ADART, semuanya menyimpang. Di sanalah tugas Dinas Perumahan untuk mensortir ini, sudah membeli undang-undang apa tidak ini. Baru keluar SK Gubernur yang pertama tentang pembentukan PPRS sebagai badan hukum. Kenyataannya itu semua terjadi, Pak. Kita sudah kumpul, Pak, ini. Saya serahkan berkali-kali kepada Bapak Gubernur, mungkin tidak nyampe. Ini ada 9 ADART yang mirip persis sama, baik di lingkungan Agung Podomoro, baik itu Pertiwi, baik Agung Sedari, ya. Ini semuanya sama, Pak. Dan semuanya melanggar. Titik komanya juga melanggar. Luar biasa negara kita ini, Pak. Luar biasa, Pak. Dan tetap berkelit dari Dinas Perumahan. Oh, PPRS saja diganti oleh tidak. Bapak sudah ajukan kepada Bapak Gubernur, SK Gubernur. Dan itu sudah dapat kami buktikan secara kasat mata melanggar undang-undang. Kewajiban dan hak dari Gubernur atas usulan Kepala Dinas Perumahan ajukan pencabutan SK Gubernur. Tata usaha negara ketun yang Bapak keluarkan ternyata keliru, harus Bapak batalkan. Ini semua didengar, ini live, Pak. Saya bertanggung jawab dengan kata-kata saya. Ini dia, Pak. Saya bukan tidak dengan bukti. Di depan Pak Jokowi nanti saya serahkan lagi. Surat saya berkali-kali tidak disampaikan kepada Bapak Gubernur. Ini nanti saya sampaikan. Ke Bapak mungkin sudah sampai. Ke Pak Yahya juga sudah sampai. Di sini saya tunjukkan semuanya pelanggaran ADART. Dan saya sarankan sebagai rakyat yang menderita, Pak, yang menderita ini, tolonglah cabut SK Gubernur itu, Bapak Gubernur. Sampai sekarang belum ada. Saya memohon bukan karena listrik dimatiin apa itu kecil, Pak. Itu akibat daripada ADART ini, Pak, yang disetujui oleh Dinas Perumahan. Catat itu, Pak, Dinas Perumahan. Dan ditandatangani SK Gubernurnya. Makasih, Pak. Pimpinan saya ingin menyampaikan hal-hal yang sifatnya prolog, karena hari ini adalah rencananya pertemuan dengan Pak Bu. Tapi saya lebih mudah menemui Pak SBY daripada Pak Jokowi maupun Pak Ahok, walaupun kami mohonnya pakai surat. Tapi Tuhan baru mengizinkan saya bisa melihat Pak Jokowi hari ini, itu pun kalau Presiden datang beda. Sebenarnya semua substansi masalah orang datanya. Saya melihat bahwa kendala dinas juga, kendala psikologis dan kendala teknis. Kalau kendala teknis yang saya lihat ada lebih bersifat cari aman, tidak mau berhadapan dengan konglomerat. Toh ini warga kekuatannya sangat terbatas, kalau terjadi apa-apa ngeri juga. Betul, betul. Kendala psikologis yang lihat, kami melihat bahwa dinas merasakan yang kami tangkap nih, mudah-mudahan kami keliru, bahwa di kegubernuran ini ada 2 matahari terbit, ada matahari kembar. Yang satu firm tapi tidak tahu dulu soal, yang satu lagi ngerti soal tetapi khawatir berbeda tapi tidak. Agak kritis saya bicara karena nantilah setelah yang bersangkutan datang saya akan sampaikan langsung. Saya melihat bahwa dinas ini teman-teman juga perlu saya sampaikan. Tumpulnya dinas perumahan zamannya mulai menduduki jabatan Pak Jonathan ini adalah tidak jelas instruksi gubernur bagaimana mengatasi persoalan ini, dengan alasan tidak ada PP yang mengatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011.
Sesungguhnya PP itu juga terbatas kok penjelasan, tidak semua hal perlu dijelaskan dengan PP, kecuali undang-undang itu sendiri meminta pada penjelasan PP. Intinya kan banyak hal pintu masuk ke dalam itu, saya mengutip ke pokok soal. Pertama adalah penyalahgunaan tarif listrik itu kewenangan penertibannya ada pada gubernur. Jelas PPLN yang sekarang ini kan berkolaborasi dengan Badan Pengelola. Kolaborasinya Badan Pengelola menempatkan orang-orangnya duduk di PPRS, mengerahkan preman, mengerahkan ormas tertentu, mengerahkan kekuatan kepolisian untuk menakut-nakuti. Nah, dan saya melihat juga ini bagian dari kendala yang dirasakan dinas. Takut kok dinas, jangan kan dinas dari Kemenpora saja kalau datang bisa diusir. Jadi kami tahu, bukan jadi kami tidak 100% mau melihat ini buntelan yang bau ini ada di pundaknya dinas. Kami akan topang dinas sepanjang dinas itu buka saja dengan baik kepada Pak Gub. Karena kami sadar sesadar-sadarnya gubernur punya waktu yang sangat terbatas. Pintu masuknya itu adalah lewat dinas lah. Sampaikanlah yang baik, jujur dan seadanya kepada Pak Gub. Terserah Pak Gub ngambil keputusannya. Tetapi kalau sudah disampaikan dengan baik apa yang jadi masalahnya, pas nanti apakah ini menjadi borok-borok menimbulkan kerusakan kepada pejabat-pejabat lama di dinas ini, it's not our business. Biarlah itu dipertanggungjawabkan sesuai proporsional. Ya. Dan ini perlu kami sampaikan ke teman-teman juga, bukan hanya kepada dinas. Itu salah satu pintu. Penyangga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan itu sangat mengatur, Pak, bahwa penertiban itu penyalahgunanya sudah pasti datangnya, eksekutornya adalah Badan Pengelola, mandatnya datang dari PPRS. PPRS dibangun oleh Badan Pengelola. Itu bisa kita buktikan. Hal yang simpel. Yang kedua, kalau di breakdown sedikit mengenai kelistrikannya, kan dilarang menaikkan tarif listrik. Itu larangan, itu jelas undang-undang dan itu ada sanksi pidana, bukan lagi sifatnya anjuran, dia sudah memuat larangan. Sehingga sampailah ke penggunaan sanksi administratif sampai ke mencabut izin. Bayangkan Pak, kalau di dalam konteks yang ada dengan Mangga 2 dan Terpakamas, kalau sampai Duta Pertiwi dicabut izinnya gimana? Selaku di perusahaan TBK, masalahnya mau atau tidak. Masalah undang-undangnya mencabut izinnya. Cabut izinnya si PPRS yang sudah ada itu, kan di sini mencabut izinnya mereka. Itu soal listrik karena jelas itu larangan, Pak. Pasalnya saya sudah uraikan di tulisan saya ini. Merupakan penyempurnaan dan pengumpulan data-data mutakhir sampai ke pertemuan di kemarin. Saya akan serahkan nanti ke Pak Dinata. Dan saya lengkapi masalah dasar-dasar hukumnya, bahwa kata ini buru-buru juga saya dapat dari Bu Triana udah sore kemarin bahwa ada play dari Bu Vivi sore. Saya tidak tahu, sehingga saya pada kesimpulan saya tetap masih berkutat pada masalah penggunaan PPN, pembebanan air pump, pembebanan listrik yang dimarkup demikian, itu yang dilanggar. Padahal sesungguhnya masih banyak lagi sebenarnya kalau tahu bahwa tendensi dari pertemuan ini atau goal dari pertemuan ini, gimana pintu masuk supaya dinas ini lebih terpayungi secara hukum. Saya melihat dua hal, pengenaan memarkup tarif listrik itu juga pintu masuk, Pak. Dan jelas ada sanksinya, mencabut izinnya. Dan itu juga sebenarnya sudah kami tuliskan dalam surat kami ke gubernur. Kembali lagi pertanyaannya, kemana ya surat kami? Dan sekarang kalau ini juga dimintakan pintu masuk, apa nggak dibaca ya selama ini surat kami? Ini loh, kewenangan ini ada pada pemerintah dan gubernur, ya. Dan kalau memang perlu saya bacakan pasalnya, ambil perlu.
Kedua juga larangan itu adalah untuk menjual listrik. Untuk menjual listrik itu hanya perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah. Permasalahan memang undang-undang ketenaga listrikan ini memberi mandat ke gubernur untuk menertibkan, sebenarnya lebih cenderung ke PLN. Hanya undang-undang dalam